Kathiran ma. Ai kathiran jiddan. Banyak sekali. Kathiran banyak sekali. Ma sesuatu. Kathiran ma. Banyak sekali terjadi. Yaltabisul haya'ul mahmudu. Membingungkan. Rancuh. Tidak jelas antara malu yang terpuji bil jubnil madhmumi dengan penakut yang terhina, yang tercela. Jadi takut tercela itu dengan haya, dengan malu yang tersanjung itu kadang ada mirip-mirip. Sehingga seolah-olah itu rasa malu yang tersanjung, padahal itu adalah satu kekerdilan mental, enggak berani. Jubun itu penakut. Wal farqu bainahuma, untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya. Jadi Anda tidak berani melakukan itu karena apa? Malu atau kau penakut? Malu atau penakut? Kalau malu karena Allah tersanjung. Tapi kalau penakut, maka ini tercela. Wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya adalah anna kulla haya'in, setiap rasa malu yang ada pada dirimu kalau hamalaka membawamu ala tarki khairin, meninggalkan kebaikan. Jadi gara-gara engkau malu akhirnya menjadi tidak berbuat baik. Ayo sana, aduh malu. Ayo baca, malu. Pergi masjid, malu. Ini malu. Mau berbuat baik kok malu. Aw waqa'ta fi sababi fi syarrin, atau gara-gara engkau malu kok malah terjerumus di dalam kejahatan. Malu sehingga terjerumus kepada kejahatan. Maka fahuwa al-jubnu al-madmumu, maka itu adalah penakut yang tercela. Jadi dia tampaknya si malu-malu, sehingga dia menjadi tidak melakukan kebaikan yang seharusnya dilakukan. Karena tampaknya malu, akhirnya malah melakukan kemaksiatan. Gara-gara malu. Nah, malu malah melakukan kemaksiatan. Kalau tidak melakukan itu malu. Lah kok malu melakukan kebaikan? Ini kan bahaya. Akhirnya melakukan kemaksiatan. Maka itu adalah jubun, bukan satu sifat haya yang malu. Walaysa bil haya, itu bukan sebuah pemalu, rasa malu, li'annal haya, karena sesungguhnya rasa malu la ya'ti illa bi khairin, tidak akan datang kecuali membawa kebaikan. Nah, kita ingin menjelaskan tentang rasa malu. Malu yang sesungguhnya ini apa sih? Gitu loh. Yang disanjung la ya'ti al haya'u illa bi khairin. Rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi malu yang benar, bukan salah amalan. Malu bisa diartikan di hal ini malu jadi gengsi, sombong. Malu pakai baju sederhana, harus pakai baju bagus biarpun harus mengambil barangnya orang. Gengsi dengan pekerjaan sederhana. Dia gengsi, sombong, katanya malu saya malu pakai baju begini, saya malu pakai menutup aurat, saya malu. Maka malu-malu seperti itu bukan malu yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu kan kesombongan tersembunyi di balik kata malu. Akan tapi malu yang sesungguhnya itu tersanjung. Malu yang menjadikan kita semakin takut melakukan kemaksiatan. Ini rasa malu melakukan kemaksiatan itu adalah iman. Al-haya'u minal iman. Suatu ketika ada yang bertanya, istahyu, Nabi menyatakan, istahyu minallahi haqqal haya'i, malulah engkau kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Sahabat Nabi jawab, kulluna nastahi ya Rasulullah, kami semua malu ya Rasulullah. Oh, bukan itu. Yang disebut malu, kata Nabi,
Man istahya minallah, barang siapa yang merasa malu kepada Allah dengan sesungguhnya, falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a, menjaga mata ini, menjaga kepala. Jadi malu itu menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Apa sih yang dikandung kepala? Mata, telinga, lesan. Jadi orang punya rasa malu menjaga pandangannya, orang punya rasa malu menjaga pendengarannya dari melihat yang haram, orang punya rasa malu akan menjaga lesannya. Wal batna wa mahawa, dan menjaga perut, apa yang dimasukkan perut, wa mahawa, dan apa yang di kiri kanan perut, kemaluannya dipakai untuk apa? Syahwat, haram, zina dan sebagainya. Itu tidak punya rasa malu. Maka orang malu itu ya begitu. Sehingga malu yang sesungguhnya adalah malu melakukan keharaman. Dan malu meninggalkan kebaikan karena Allah. Sebab ada orang malu meninggalkan kebaikan tapi hakikat riya. Contoh, ada orang rajin melakukan sholat di masjid karena dia seorang, anggap saja tokoh kayak. Kemudian dia itu begitu menjaga sholat berjamaah di masjid dan tidak mau tertinggal sholat berjamaah. Sebelum adzan dimulai, kalau dengar adzan bergegas dia pergi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia berikrar dengan diri sendiri, saya malu betul kalau sampai saya sebagai seorang tokoh kemudian tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Saya malu kalau saya seorang tokoh tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Baik, coba kalau kita cermati di sini, malu yang dirasakan oleh orang tersebut bisa saja itu malu riya. Berarti pengen stempel bahwasanya dia ahli sholat berjamaah, tetap juara bertahan ya untuk bisa menjadi ahli sholat berjamaah. Jadi nggak pernah mau ketinggalan sekalipun untuk mempertahankan gelar bahwasanya dia ahli sholat berjamaah dan tidak pernah meninggalkan dan dilihat oleh orang satu kampung, sehingga dia nggak mau ketinggalan sholat berjamaah karena malu. Kalau ketinggalan berjamaah sekali, malu saya dilihat orang. Loh, kalau malu dilihat orang karena seperti itu, karena pengen sanjungannya saja, berarti dia riya. Tapi kalau bunyi malunya begini, saya mengajak kepada kebaikan, kalau saya tidak berjamaah bisa jadi Allah murka dan aku akan dipermalukan di depan orang. Tidak tahu dengan caranya seperti apa. Allah Maha Kasih, aku akan direndahkan Allah di depan orang. Kenapa? Aku munafik, berkata baik tapi tidak ngasih contoh, maka aku harus sholat berjamaah. Lah ini ikhlas, biarpun ujung-ujungnya adalah nanti aku takut dipermalukan oleh Allah. Lah, takut hukuman Allah. Jadi kalau Allah mempermalukan hambanya kan bermacam-macam cara. Sehingga tidak tahu, gara-gara dia munafik sehingga kepleset melakukan yang anu. Semoga Allah menjaga kita semua dengan kekurangan kita ya. Ya, ada di antara kita tuh mesti banyak godaan-godaan di hati. Ya, semoga Allah mengampuni ya. Jadi ada orang menjaga sebuah kebaikan itu bukan karena Allah lagi, karena hanya ingin dilihat oleh manusia bahwasanya dia ahli istiqomah di dalam hal itu. Sudah terlanjur di stempel dia ahli puasa Senin Kemis, 20 tahun nggak pernah buka Senin Kemisnya, sehingga label ini akan dipertahankan sampai kapanpun. Suatu ketika dia nggak sahur, sampai nggak sahur ternyata kemarinnya pun makan malamnya juga terlalu awal, jam 4 sore maksudnya. Terasa lapar, akhirnya pas hari itu memang dia mau tidak mau harus tidak makan. Cuman karena dia ingin mempertahankan bahwasanya dia jago puasa, kalau keluar dia pura-pura ngaku puasa. Ya salam. Yaitu ini masuk ke yang sebelumnya. Kalau dia ingin dikatakan melakukan suatu kebaikan padahal dia tidak, itu hakikat riya, murain kemarin. Ya kasusnya seperti ini. Jadi ada orang malu meninggalkan kebaikan tapi hanya karena takut dicaci oleh manusia, maka itu riya. Tapi kalau ada orang takut meninggalkan sebuah kewajiban, takut dipermalukan oleh Allah, ini berarti takut hukuman Allah, maka itu ikhlas. Inilah maka halus sekali menjauhkan diri kita dari
ingin dipandang manusia, ini adalah ilmu yang kemarin kita sebut, kita bahas panjang lebar, termasuk di dalam hal malu. Makanya malu yang Anda rasakan ini karena apa sih? Kalau malu pakai baju compang-camping pada itu halal, itu sombong. Yang nggak boleh adalah mencompang-campingkan diri biar dianggap sebagai seorang yang ahli tasawuf, ahli ibadah. Itu adalah sombong dalam bentuk yang berbeda lagi. Jangan dianggap orang yang pakai baju compang-camping itu tawadhu. Rupanya dia baru belajar ilmu tasawuf. Seorang wali tidak boleh hubud dunya, tidak bercinta dunya. Seorang wali tidak boleh pakai kebiar, mobil mewah, baju maka orang wali harus pakai baju sederhana. Makanya dia langsung pergi ke pasar lawak untuk cari baju yang lecek, robek-robek, dipakai untuk menunjukkan kalau dia adalah seorang ahli tasawuf. Rupanya dia sombong model baru lagi. Dia bangga dengan baju leceknya untuk dipandang sebagai orang ahli tasawuf. Nah ini ada model semacam itu. Begitu sebaliknya, biarpun orang menggunakan baju yang bagus, mobil yang mewah sekalipun, tapi tidak pernah masuk di hatinya, tidak untuk merendahkan orang lain, tidak ada kesombongan di dalamnya. Ada yang semakin itu. Sehingga ini perlu benar-benar waspada di saat kita merasa malu. Malu keluar, kenapa malu keluar? Kenapa tidak keluar rumah malu? Malunya karena apa? Wanita mulia dia, banyak laki-laki takut melihat wajah saya nanti jadi fitnah. Oh, karena Allah dia. Malu kenapa? Perempuan dia. Malu kenapa? Banyak laki-laki, saya kemarin kena jemur matahari sehari, kayaknya muka saya jadi hitam, saya malu. Malunya mah beda ini. Takut deh. Padahal sama-sama malu. Gara-gara ke matahari seharian aja kan merasa hitam, malu keluar, kelihatan laki-laki mukanya malu, hitam. Berarti dia malunya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi betul rasa malu ini penting. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan jika itu malu seperti yang diinginkan oleh Nabi SAW, malu melakukan kemaksiatan dan malu meninggalkan kewajiban yang sifatnya luas. Malu kalau mata ini melihat yang haram, malu kepada Allah. Di samping malu depan manusia. Nah, malu di depan manusia itu penting. Kalau Anda melakukan kemaksiatan, seharusnya malu karena Allah. Tapi paling tidak, untuk menghentikan kemaksiatanmu, paling tidak kamu malu dengan manusia. Coba jika ada orang sudah tidak merasa malu berbuat maksiat di depanmu, berarti orang itu tidak menghargaimu. Kan gitu. Coba pahami makna ini. Jika ada orang misalnya, naudzubillah, ada keluarga anak melakukan keharaman di depan Anda, tidak merasa malu, mohon maaf, sudah biasa. Seorang saudara dibawa laki-laki ke rumahnya sudah bebas, naudzubillah. Selagi tidak malu berarti Anda sudah tidak dianggap lagi oleh orang tersebut. Paling tidak kalau menghargai Anda, sembunyi, malu. Tapi kalau sudah tidak merasa malu dengan Anda, sesungguhnya dia telah tidak menghargai Anda. Fahami lebih dalam lagi. Maka di saat Anda ingin melakukan kemaksiatan, tentunya pertama hendaknya Anda merasa malu kepada Allah. Kemudian yang kedua, malu dilihat manusia. Oke, paling tidak terhenti kemaksiatan tersebut. Maka tinggalkan kemaksiatan. Biarpun belum karena Allah, maksiat sudah ditinggalkan kok. Yang paling bahaya kalau Anda sudah tidak malu lagi di depan manusia juga. Nah sekarang tanyakan dirimu sendiri, Anda manusia atau bukan? Kalau memang Anda manusia, coba Anda jajar di depan mereka. Maka jika engkau sudah tidak merasa malu dilihat oleh dirimu yang manusia, berarti dirimu telah rendah di hadapanmu sendiri. Buktinya apa? Engkau maksiat di depanmu begitu mudahnya. Nah gitu kurang lebihnya. Ini renungan yang perlu dihadirkan. Jadi di saat kita bermaksiat, dilihat diri sendiri, enggak merasa malu, ketahuilah bahwasanya dirimu bagimu sudah tidak berharga lagi. Kenapa? Kau sudah tidak malu lagi dengan dirimu. Tadi dilihat orang masih lumayan. Nah, ini kurang lebih begitu. Dan kalau lebih jauh kita renungi tentunya, dengan hilangnya rasa malu, maka orang akan melakukan apa saja. Kalau sudah hilang rasa malu, orang akan melakukan apa saja. Sehingga al-haya'u minal iman, benteng iman. Kalau sudah hilang rasa malu, subhanallah, coba apa saja dilakukan. Naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina.
Ada orang melakukan zina malu kelihatan orang. Tapi ada orang yang sudah terhinakan, dia tidak merasa malu kalau label zinanya sudah diketahui oleh siapapun. Dikenali oleh anaknya, dikenali oleh ibunya, biasa. Bahkan biasa saja. Lagi ngobrol begini mungkin bisa tawar-menawar urusan perzinaan misalnya. Kita tidak boleh merendahkan siapapun. Hanya kita belajar bahwasanya jika perbuatan dosa sudah tidak ditakuti karena hilang rasa malunya, maka hilangnya rasa malu adalah kehancuran bagi dia. Sehingga dikatakan Nabi, la ya'til haya'u illa bi khair. Maka rasa malu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Mari kita jaga, kita perhatikan diri kita sendiri. Bagaimana kita dengan kemaksiatan? Allah melihat kita. Seorang hamba yang bermaksiat, kata Imam Haddad di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh beliau, seorang hamba yang melakukan kemaksiatan itu antara dua pilihan, dan dua-duanya enggak enak. Yang pertama, seorang hamba bermaksiat kepada Allah karena dia meyakini Allah tidak melihatnya, maka dia kafir, pahit. Kalau ada ditanyakan bermaksiat, kenapa engkau bermaksiat? Kalau jawabannya adalah aku bermaksiat karena Allah tidak melihatku sehingga aku bebas, maka kafirlah dia, keluar dari iman. Baik, tentu Anda tidak melakukan maksiat karena itu, karena Anda punya iman, yakin Allah melihatnya. Terus yang kedua, kenapa kamu lakukan maksiat? Aku melakukan maksiat, tanyakan, yakin Allah melihat? Iya, aku melakukan maksiatan dan aku yakin Allah melihatku. Berarti kau kurang ajar. Pilih mana? Jelek semuanya, kurang ajar kepada Allah. Maka seorang mukmin yang selalu menghadirkan Allah di dalam hatinya, penuh kesadaran, ingat Allah, maka dia susah melakukan kemaksiatan. Sehingga mengabadikan zikir itu penting, selalu ingat Allah. Sehingga di saat lupa kepada Allah, disitulah celah ditanggalkannya iman lalu melakukan maksiatan. Sehingga Nabi menggambarkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah seorang lagi berzina, tidak ada seorang pezina di saat berzina kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Tidak ada pencuri saat mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Karena itu tadi, mungkin dia sudah tidak ingat Allah saat itu, bukan ditanggal imannya lalu dia tidak beriman lagi. Artinya tidak punya kesadaran saat itu bahwasanya Allah melihatnya, Allah menghukumnya, keplesetlah dia. Dan sering orang terlena, terlupa. Sehingga satu hal yang selalu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi mengajarkan kita adalah untuk senantiasa berzikir, ingat Allah. Mengingat Allah sudah menjadi cara berpikir kita setiap saat, sehingga digambarkan yadhkurunallah, mengingat Allah itu bukan saat tertentu, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam berdiri duduk ingat Allah, dalam keadaan baring pun ingat Allah. Sehingga kalau orang selalu dengan Allah, dijaga oleh Allah. Kalau orang selalu ingat Allah, berzikir, menyebut nama Allah, akan dijaga oleh Allah. Sehingga akan terjaga matanya dari melihat yang haram, telinganya dari melihat yang haram. Akan tapi kadang orang cuek dengan ini semuanya, sehingga dia memaksakan diri melakukan keharaman. Sesungguhnya dia telah antara dua, merendahkan Allah atau dia lupa kepada Allah, lalu dia bermaksiat. Lupa kepada Allah juga lupa hukuman Allah. Sehingga begitu mudah seorang hamba melakukan kemaksiatan. Adapun di saat lalai, orang manusia, mahalul khata'i wan nisyan, manusia tempatnya salah, manusia adalah manusia. Sehingga mungkin sekali dia melakukan dosa, akan tapi kalau memang orang dia punya iman, maka di saat dia melakukan kemaksiatan, kemudian dia ingat, sadar, bergegas dia kembali kepada Allah, bergegas untuk menuju tobat. Jadi sehingga menjadi manusia mulia bisa saja tanpa melakukan dosa para nabi. Tapi bisa jadi orang menjadi mulia, tersanjung menjadi orang bertakwa adalah dia berdosa, bukan merencanakan dosa, tapi kepeleset dalam dosanya, kemudian menyesali dosa itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum.
Itu kan ciri orang bertakwa adalah di antara orang bertakwa yang tempatnya surga yang telah disiapkan. Asari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ayat berikutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka yang melakukan kekejian dosa. Adzalamu anfusahum, atau melakukan kesalahan yang menjadi sebab dia akan dihukum oleh Allah. Zalim pada diri sendiri. Zakarullah, lalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini pembahasan ini memantapkan rasa malu yang sesungguhnya itu adalah benteng untuk orang tidak melakukan kemaksiatan. Kalau sudah dijebal, maka dia akan melakukan apa saja. Melakukan keharaman, sudah tidak malu. Malu tidak kepada Allah sudah hilang. Malu kepada orang tua sudah enggak ada. Malu kepada keluarga tidak ada. Malu di masyarakat enggak ada. Dia tidak punya rasa malu. Apa yang terjadi? Apapun akan dilakukan dari bermacam-macam kehinaan. Semoga Allah memberikan kepada kita malu yang tersanjung, al-mamduh, yaitu malu melakukan kemaksiatan dan malu meninggalkan kewajiban, dan semoga Allah mudahkan kita dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.